Selanjutnya, persemaian. Pilihlah lahan yang drainasenya baik. Lahan bukan dari tanaman asparagus, gembur, subur, dan berpasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya doain semoga teman-teman di sana dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini akan membahas tentang cara menanam asparagus. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengenalan. Asparagus merupakan salah satu jenis sayuran yang dikonsumsi bagian batang muda atau tunasnya. Asparagus yang biasa dikonsumsi ada dua macam, yaitu asparagus putih dan asparagus hijau. Asparagus putih dibudidayakan di dataran tinggi dan tidak banyak dijumpai di Indonesia. Komoditas ini termasuk sayuran yang model dipasarkan, yang biasa dijumpai di restoran atau hotel. Asparagus merupakan sayuran yang banyak diminati oleh masyarakat luar negeri. Dengan demikian, sayuran ini cocok untuk diekspor dan bisa meningkatkan devisa negara serta memberikan keuntungan bagi petani. Yang kedua, pembibitan. Pengembangan asparagus dapat dilakukan secara vegetatif dengan kultur jaringan anakan yang berasal dari tunas maupun stek, serta secara generatif dari biji. Tanaman asparagus pada mulanya dari Taiwan, baru pada tahun 2007 mulai dilakukan pembibitan oleh petani Indonesia. Harga bibit asparagus hijau 2,5 juta rupiah untuk setiap 2 pound atau sekitar 800 gramnya. Dalam lahan 1 hektar memerlukan bibit 600 gram. Selanjutnya, persemaian. Pilihlah lahan yang drainasenya baik. Lahan bukan dari tanaman asparagus, gembur, subur, dan berpasir. Buatlah padengan lebar 120 cm, tinggi 20-25 cm, lebar parit 40 cm, kedalaman 40 cm. Berikan pupuk dasar organik dan beri furada 3G untuk menghindari hama. Selanjutnya, perendaman benih. Rendam terlebih dahulu benih dengan air dingin pada suhu 27 derajat Celcius selama 24-48 jam. Selama perendaman, air diganti 2-3 kali. Jika ada biji yang mengembang, pada saat perendaman dibuang. Selanjutnya, media semai. Benih disemai pada lahan dengan jarak 15 x 10 cm, kedalaman 2,5 cm setiap lubang, diisi 1 biji. Di atasnya diberi jerami atau sekam lalu disiram air secukupnya. Selanjutnya, perawatan persemaian. Jika hama dan penyakit dengan mengontrolnya secara berkala, lalu lakukan tindakan jika terdapat hama atau penyakit. Selanjutnya, pemupukan. Lakukan pemupukan dengan pupuk kandang yang sudah kering setiap 20 hari sekali. Tahap selanjutnya, pemindahan bibit ke lahan utama. Lakukan pemindahan transplanting pada umur bibit 5-6 bulan. Pilihlah bibit yang sehat dan kuat. Ketika bibit sudah dicabut, segera lakukan penanaman. Jika akar panjang berlebih, potong dan sisakan 20 cm.
Begitu pula pucuk tanaman yang terlalu tinggi, potong dan sisakan 20 cm. Tahap selanjutnya pengolahan lahan utama. Bajak lahan dengan kedalaman 15 cm. Buatlah parit dengan dalam 15-20 cm. Buat tempat tanam dengan jarak 40-50 cm dan jarak antar baris 125 cm. Lakukan pupuk organik pada lahan dengan pupuk kandang yang dihaluskan dan kering. Tanam bibit pada pagi hari atau sore hari. Selanjutnya pemeliharaan. Lakukan pembubunan pada saat tanaman sudah mulai tumbuh. Jika musim hujan, parit dikontrol bila perlu diperdalam untuk menghindari genangan. Pangkaslah indukan tanaman, sisakan 8-10 batang. Setelah mendeteksi masa panen batang yang dipelihara cukup 3-5 batang. Pangkas batang dan cabang yang tidak sehat, lakukan penyiraman secara berkala jika tanah mulai kering. Tahap selanjutnya pemupukan susulan. Pupuk lahan per 3 bulan sekali dengan memberi parit di antara baris tanaman dengan dalam 15 cm. Masukkan pupuk ke dalam parit lalu tutup dengan tanah. Lakukan pemupukan seperti pertama setiap 1 tahun sekali. Setelah itu jangan dipanen selama 3-4 minggu untuk istirahat dan seleksi induk. Selanjutnya pengolahan hama dan penyakit. Tanaman induk yang mati karena hama dan penyakit dipotong. Hama yang menyerang biasanya ulat gaya dan ulat tanah yang menyerang pada periode transisi kemarau ke musim hujan. Sedangkan penyakit yang menyerang berupa jamur. Pengendalian bisa dilakukan dengan pestisida organik atau daun tembakau. Nah, yang terakhir ini tahap panen. Asparagus dipanen rebungnya pada umur 4-5 bulan setelah transplanting. Asparagus hijau dipanen setelah muncul di atas tanah dengan kondisi pucuk yang masih kuncup. Potong rebung dengan pisau atau gunting tajam. Panen dapat dilakukan setiap hari pada umur tanam 5 bulan lebih. Kumpulkan rebung lalu sortir yang ukuran dan kondisi sama lalu pasarkan. Demikian untuk materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.